Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa kita malas beribadat? Tidak ada pikiran untuk mencapai ma'rifat. Nah, karena kita kadang melihat kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada ma'rifat, kepada ibadat itu. Itu sebabnya kita hanya berlomba untuk mencari duniawi. Karena mata kita hanya sampai dunia ini, kada sampai ke alam di balik dunia, yaitu alam malakut atau alam akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kuncinya adalah beriman dengan akhirat, membersihkan diri dari sifat-sifat hewan, dari sifat-sifat syaitan. Niscaya akan kita lihat kemuliaan-kemuliaan ibadah, kemuliaan ma'rifat itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. ولذلك تراه مشغولا بحب الدنيا وأشغالها مهتما بها وبأهلها متخسرا بفواتها. Oleh karena demikian hatinya terkungkung dengan alam dunia. Orang ini engkau lihat itu sibuk dengan mencintai dunia, sibuk dengan kesibukan dunia, mementingkan dunia dan ahli dunia, merasa rugi dengan keluputan dunia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang mata hatinya itu hanya alam dunia, lalu dia keluputan bagian dunia, dia merasa rugi. Di sana orang berbagi duit. Di sana orang berbagi duit, saya kong dapat 1 juta. Inya kada sampat, lalunya merasa rugi. Merasa menyesal. Kenapa? Karena kada sampat. Nya tahu duit 1 juta kayak apa nilainya. Kawan nukar ini, kawan nukar itu, macam-macam dengan duit 1 juta tadi. Kalau putan duit 1 juta lalu merasa rugi. Nah, itulah orang-orang yang pikirannya hanya untuk dunia. Nah, sebaliknya orang-orang yang pikirannya akhirat, mata hatinya tembus memandang alam akhirat, dia merasa rugi kalau kada sembahyang witir. Kenapa sebabnya? Karena begitu dia kehilangan witir, berarti dia kehilangan sesuatu yang bernilai lebih baik daripada dunia. Nah, dia merasa rugi kalau kada sembahyang sunnah subuh 2 rakaat. Karena dia melihat bahwa ganjaran yang diberikan Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, jadi adalah yang demikian itu buah daripada iman kepada akhirat. Jadi kalau hendak mata hati kita melihat balasan yang diberikan Allah kepada ibadat ma'rifat, 2 syaratnya. 1, beriman dengan akhirat. Percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya bidadari, percaya adanya ular kala di akhirat di dalam neraka, percaya. Nah, sudah percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya mizan, timbangan, sebagainya, lalu berusaha membersihkan hati. Nah, bersihkan hati. Jangan sampai dalam hati itu ada sifat-sifat binatang. Binatang apa? Tama, rakus tadi, mengambil hak orang lain. Binatang, kada tahu pun siapa, punya hendak diambilnya. Itu hewan. Ini kada tahu banih ampun sebuah rumah, punya hendak ayam hendak makan sana. Nah, kalau prinsip hidup kita macam itu hewan. Nah, ada sifat hewan dalam hati kita, itu mendinding hati daripada memandang alam akhirat sana. Jangan ada dalam hati sifat-sifat syaitania. Syaitan. Apa sifat syaitan itu? Menipu orang. Syaitan menipu pekerjaannya. Mengajak orang kepada kejahatan. Mengajak orang kepada kejahatan, bebawaan urusan maksiat. Nah, jangan ada dalam hati hendak mencelakakan orang.
Karena syaitan ini sifatnya hendak mencelakakan orang. Sifat syaitan hendak membawa orang semua masuk ke neraka. Nah, dalam hati jangan sampai ada sifat demikian. Hendak merugikan orang, menjatuhkan orang, mencelakakan orang. Nah, bila di hati ada sifat seperti itu, walaupun beriman dengan akhirat, maka mata hati tetap akan terkungkung di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa kita malas beribadat? Tidak ada pikiran untuk mencapai ma'rifat. Nah, karena kita kadang melihat kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada ma'rifat, kepada ibadat itu. Itu sebabnya kita hanya berlomba untuk mencari duniawi. Karena mata kita hanya sampai dunia ini. Kada sampai ke alam di balik dunia, yaitu alam malakut atau alam akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kuncinya adalah beriman dengan akhirat, membersihkan diri dari sifat-sifat hewan, dari sifat-sifat syaitan. Niscaya akan kita lihat kemuliaan-kemuliaan ibadah, kemuliaan ma'rifat itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.